Oh ini kita jenenge gitar elektrik ngene iso suwi banget. Coba ngesetnya motor. Jos masuk langsung rekam, bisa rekam semantan lah terus yuk mangkat. Pas ya. Najan ra mewah, sing penting sakin awak. Masuk rem. Selamat datang di 024 Podcast. Yeay. Pastinya di sponsor. Iya, present by 024 Project. Sponsor. Belum ada. Amin. Segera lah ya, teman-teman yang mau masukin boleh lah. Ya. Boleh. Apapun kita terima. Laundryan, jasa laundry. Boleh. Tersebut laundry. Aduh. Angela, beda lagi yang lain ya, nggak boleh. Kamu masih ingat gak sih, Vi? Apa tuh? Obrolan sama Cino Fajrin yang kita awal podcast itu. Yang mana tuh? Soal kalau musisi lokal di Semarang itu tuh kayak kurang dikenal sama masyarakat kota sendiri gitu. Itu tuh kayak habis kita ngobrol gitu, take podcast sama Mas Cino, kayak kepikiran, iya juga ya. Apalagi kan sebagai penikmat musik nih, kayak kepikiran, oh iya juga ya, kayak kurang disupport gitu. Bener, kayak apa ya gitu kan. Harusnya masyarakat itu antusias ketika ada musisi dari kota asalnya itu punya karya apapun itu, entah musisi ataupun profesi lain ya. Ketika kita menghasilkan suatu karya, harusnya kita bisa mendapatkan apresiasi, nggak cuma dari warganya doang, tapi juga dari segala pihak. Iya nggak sih? Bener sih, cuman ada itu juga salah juga Van, karena Kenapa? beberapa teman-teman kita pun juga ada tuh yang show off, akhirnya mereka juga booming nih. Jadi menurutku statementnya Cino itu juga ada salahnya juga, tapi nggak benar. Soalnya iya, itu ya. pendapat pribadinya dia. Iya juga dia sih, bilangnya gitu kan. benar. Nah, kita sekarang juga kedatangan yang lagi hype-hype-nya juga nih. Jadi kita akan mematahkan obrolannya Cino. Benar apa enggak sih? Ya, kan? Kita patahkan ya Mas Cino. Siap ya gue ya. Undangnya bolomu dhewe, utara gue ya toh. Yes, halo. Kita Mas Hendra. Mas Hendra, Siap. selamat datang. Terima Sore. kasih Siap. Oke. sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang begitu padat. Banget, Lihat kan? dari story-nya tuh sampai titik-titik Iya. Baru udah cek. Koma. Apalagi koma. Titik koma. Itu titik soalnya susah orang story mana? Titik itu. Terakhir. End of line. Offline. Nah, kita jujur aja agak sedikit excited banget nih, kita bisa datang, bisa ngobrol bareng sekarang dengan Mas Hendra Kumbara. Iya, bener Mas, kemarin habis dikabari minggu lalu tuh. Iya, sama. Iya kan? Minggu ini kita take sama Mas Hendra Kumbara. Itu belum ada tuh obrolan di grup gitu kan. Mau ada bintang tamu yang bakal kita ajakin ngobrol tuh siapa? Langsung ada Om Ambaro, Bandito gitu kan. Ngomong, kita langsung udah ACC, Mas Hendra mau. Oke. Langsung blank. Blank malah. Langsung blank. Wow, gila. Padahal Ya. mau ngenetak itu. Iya, tapi ki soulnya itu loh. Iya. Kita rasanya kayak menjadi apa ya, penonton. Iya benar soalnya Ya tuh biasanya kita nonton ya kan. Bener. Kita akhirnya bisa di sini ngobrol sama Mas. menikmati karya-karya beliau Yes, sih. Apalagi yang salah satu yang fenomenal, Dalan Liani. Dalan Liani. Nanti bakal kita bahas Yes. sama Mas Hendra ya. Benar. Gitu. Nah, Apa ya? Ceritain dulu dong Mas. Awal karir dari Mas Hendra sendiri. Pertama kali Itu Mas kok Hendra. emang dari awal atau dari kecil itu emang suka musik? Atau dulu tuh emang menekuni bidang seni lain atau kayak gimana, emang bisa terjun di dunia musik tuh awalnya kayak gimana? Kalau aku awalnya nggak langsung terjun sih Mas. Cuman suka aja. Dulu suka. Terus waktu SMP tuh khitanan. Oh iya? Khitanan itu kan sunatan terus tetangga itu ada yang punya kendang Mas. Ada yang punya kendang, biasa di sana tempat kelahiranku Pati kan. Pantura banget Mas. Oh iya. Setiap lahir cenger tuh langsung krungu Lahir langsung kendangnya. Tetangga itu banyak yang punya kendang buat main. Terus aku sunat penjaluk apa? Nah, biasanya teman-teman PS apa gitu Iya. kan. Aku penjaluk kendang wae ya aku pertama. Serius? Pertama penjaluk kendang. SMP. Gila. Nah, terus kakakku bilang, "Malah njaluk kok kendang gitar wae." Nah, terus aku belum bisa gitar, terus akhirnya yo gitar wae tak sinau. Akhirnya dibeliin gitar, ya mulai agak seneng jreng-jreng apa nyari-nyari Ngulik-ngulik sendiri Dari tak kira awal. ada apa dulu itu tak kira gini Mas, lagu malam terakhir Iya. berarti kuncinya M awalnya tak kira gitu.
saking nggak taunya ya. Iya, bener. Itu ladang ini kok iso kuncine ning kene iki apa ta? Tak kirain dari huruf awalnya itu. Oh, gitu awal karena belum tahu ya. Karena belum tahu itu, terus kuliah mulai SMA mulai ikut Event? enggak Festival? di sekolahan itu apa namanya? Ekstra. Ekstrakurikuler musik. Itu pertama aku pegang gitar listrik. Soalnya tempatku kan di desa, Mas. Di desa enggak ada musik itu kurang berkembang lah. Terus aku SMA-nya ning kota itu terus ngene iki to jenenge gitar listrik. Ngene iso suwi banget. Coba ngesetnya motor. Nah, itu mulai lebih tertarik musik, terakhir memutuskan kuliah di Semarang 2007 itu di Seni Musik UNES. Dan itu direstui bapak. Orang tua Enggak begitu. kenapa Mas? Emang orang tua awalnya dulu pengennya Kalau- Mas Hendra kuliah di mana? Tapi bapakku kalau ditanyain temennya, anakmu ke jurusan apa toh Pak? Bahasa. Oh, bahasa Inggris. Tetap Tetap bahasa. 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 Pas awal-awal gitu. Ya biasanya gue wong tua seneng nyenengke lah. Iya, benar. apa-apa sih. Enggak apa-apa. Apapun jurusannya yang penting anaknya udah kuliah tuh bangga. Iya, benar. Tanggungan iki yo abote yo wis lah. Iya, wes hilang lah. Nek kuliah sih. Iya. Kan ini kuliah kuliah udah di jurusan musik. Terus mulai serius dalam menggeluti terjun di dalam dunia musik. Itu mulai tahun berapa Mas kira-kira? Ya itu 2007 hasilnya kan di SMA itu sudah sering ikut main-main Festival. itu tapi kalahan Mas. Kalahan terus di seni musik itu soalnya mungkin 2007 kuliah di Semarang ketemu teman-teman yang sefrekuensi akhirnya coba bikin cereng gak apa ya gitu. Emang dari dulu lebih banyak mengarah ke bahasa Jawa. Tapi untuk genrenya dulu sempat bikin ya akustik Jawa, sempat Jepang Jawa juga. Jepang, Begitu ya. Terus Kenapa Jawa? karena banyak juga teman-teman zaman dulu yang bilang gini, aku mbok gawe lagu-lagu Indonesia ben lebih menasional Iya. gitu. Terus aku bilang, ya gak bilang, aku maksudnya dalam hati ora aku kudu iki bahasa Jawa yang pertama karena aku nek ngomong bahasa Indonesia medok Mas. Dadine amane aku Iya. bahasa Jawa itu yang Kesulitan pertama. Bahasa ibu ya. Rodo-rodo kagok ngomong bener. kuwi. Nah, aku meyakini bahasa Jawa nanti enggak cuma menasional bahkan insya Allah kalau Oh, mendunia internasional Mas. pasti. Amin. Pasti ya. Banyak banget tuh sekarang orang-orang yang luar sering ngomong bahasa Jawa juga. Iya, Beberapa juga nyanyi lagunya Mas Hendra loh itu. Viral Yang banget. Viral banget loh Mas Hendra itu. Apresiasi banget ya. Terus dulu sempat ini ya, gitaris si beberapa band juga yang terkenal kayak salah satunya Senggol Tromol juga. Oh iya Mas. Iya loh kan dia dulu Senggol Tromol. aku Wow. Dia itu 2009 itu bikin single tromol sama Iya, teman-teman. setrum ya, Setrum. Setrom, senggol tromol, bener. Terus karena teman-teman di seangkatanku itu udah ada sibuk sendiri-sendiri kan kakak kelasku dan lain udah sibuk sendiri akhirnya regenerasi ke adik-adik kelas. Terus kita cuma di belakang layar aja bikin lagu, produksi paling cuma gitu. Tetap support kayak gitu ya. Tetap support gitu. Senda Guru juga sama Mas Cino Fajri. Cino Mas Cino Iya. kemarin. Nah, kemarin kita udah sempat ngobrol Iya, dikit sama ya. Cino juga. Terus sama si Sela juga ya. Sela, Waktu itu yang Mizui ya. Tadi yang Jawa-Jawa Jepang itu ya Mas ya. Jawa Jepang. Soalnya itu kan kayak roda gitu. Iya. Bener gak sih? Recycle terus Ah. kan bakalannya. Vintage aja kayak sekarang lagi Pokoknya hype lagi. Bener. Dangdut sekarang, nah inilah saatnya ya toh. Keren sih. Masih ada yang suka membuat lagu Jawa akhirnya Ikira waktu itu Nah. show off dan akhirnya Dan alhamdulillahnya diapresiasi orang banyak se-Indonesia loh. Iya, Indonesia. Indonesia, aduh. Denger aja Mas. Waduh. Terus langsung Aduh. Kayak review-review mangan madu. makan mati. Mas Ella ya. Asem. ASMR. ASMR. Sempat buat Shalala Production juga ya. Salah waktu itu production. ya. Itu Masih jalan Mas tapi. masih jalan sampai sekarang itu kan di 2018 akhir kemarin. Dari beberapa proyek-proyek itu kan akhirnya menemukan ngurusnya wah kayak ternyata rak gampang. Wah, gitu. iya sih. Udah sakeh ini Mas. Ya. Iya, iya. Ini tujuannya ini, yang sana tujuannya Kemana, ini mungkin kemana. agak beda wah angel ya. Akhirnya aku memutuskan aku menjajal gede ya. Salah production itu kayak lebih ke arah awalnya itu YouTube yang setiap minggu ngupload satu karya baru original bukan cover dan video klip juga. Itu setiap minggu aku bertahan. Harus Mas. Harus. Ya tak paksa dhewe Mas. Aslinya rada berat tapi kayak aku kudu iso ngene kudu iso ini ya. Sampai ada di beberapa titik itu teman-teman yang bantuin tuh agak kesusahan gitu toh. Akhirnya aku gede we, judulnya kacau, YouTube kacau. Itu kacau. Video klipnya tempat sampah tak. Oh iya, sempat kayak gitu Mas. Yang penting pokoknya seminggu pisan aku Keluar ya? Pokoknya tak paksa dhewe lho. Buat ngasah juga itu Mas, ya. Buat Ngasah ngasah kreativitas juga. ya. Sampai akhirnya di 1 tahunnya itu pas lagu Dalan Lian itu keluar.
Pas 1 tahun ya. tahun. Dan alhamdulillah booming ya. Alhamdulillah. Gila sih. Ngepas banget setahun proses perjuangan. Iya kan? Langsung booming. Kenapa Syalala, Mas? Maksudnya kenapa harus selain yang tadi? Mas Hendra tuh punya pikiran sendiri atau ide sendiri atau Ada emang tim atau emang sendiri. ada masukan, Dra, kita bikin ini yuk. Emang gitu ya beberapa teman-teman yang akhirnya tersaring sing terus sama itu kan maksudnya mending ngene-ngene piye ya enake ngene-ngene terus gawe koyo production house lah gitu sing mangarah ning YouTube terus juga garap-garap rekaman, garap-garap video juga gitu. Jenenge apa akhirnya ketemu itu Syalala. Ada berapa sih Mas musisi yang Tergabung ada di di Syalala Syalala yang udah di create sama teman-teman? Aslinya ada banyak tapi aku nggak ngelis mas soalnya itu apa kolektif gitu ya. lebih ke siapa nah minggu ngarep ya gitu lah soalnya kayak siapa nah yang minggu ngarep Nah, ya, caranya gitu. gimana, Mas? Caranya Atau emang kita, Mas, ini aku punya karya nih, Mas. iya Atau terus nanti teman-teman didiskusiin, ini kayaknya seru nih, potensial nih. Iya, bener. Atau emang ada yang, ini kita bikin dari nol, kita remake, kita gimana, kita bentuk sedemikian rupa, terus sehingga menjadi sebuah sosok yang baru atau kayak gimana? kalau Syalala tuh emang awalnya kayak gini mas aku tuh kayak menyadari asli di Semarang tuh banyak banget potensi apalagi di tempatku di Gunung Pati Unes itu kan maksudnya anak-anak seni musik kan banyak banget Oh, iya, banyak banget. pasti. Terus tapi mereka mungkin belum ada wadah untuk piye ini biar bisa dilihat orang bisa dilihat orang gitu. Ya wes akhirnya ya dari situ kadang laguku tak suruh bawain siapa atau mereka punya lagu sendiri gitu. Ya kita berangkat dari nol mas. Ini memang bener-bener enggak ora ono duite lur. Tak omong gitu. Kita dhewe jajal mlaku wae. Insyaallah nanti nek konsisten nanti ya akan ada Hasilnya. gitu. Akhirnya jalan. Ya alhamdulillah mulai sekarang sudah dilirik beberapa orang. Keren loh, proses perjuangannya setahun, Bos. Itu tuh mungkin kelihatannya sebentar, tapi itu buat Mas Hendra dan teman-teman yang ada di Syalala, itu tuh lama, Bos. Apalagi seminggu sekali loh. Kita aja ya bikin live podcast ya kan sama live musiknya. Musiknya juga kan juga. Keringat bercucuran ya kan. Kaki di kepala di kaki. Bola wale ya tuh. Koprol. Satu. Dan Nah, dan sampai sekarang pun yang Syalala itu enggak monetis mas. Kenapa? Mungkin banyak teman-teman yang nonton wah Syalala itu penghasilannya wis ngene. Belum monetis mas sampai sekarang. Wow. Tapi yang waktu di akhirnya aku dapat jalan didaftarkan di digital lagu kok soalnya konten kan lagu masuk ke platform masuk ke situ jadinya yang YouTube klaimnya nanti langsung ke aplikasi situ. platform digitalnya ya. Agregator itu situ. Gila sih. Nah, dan fun fact-nya nih Van, Mas Hendra tuh juga membuatin lagu dari teman-teman Darboy. Darboy Gang. Dari yang Balungan Kiri itu ya Mas ya. Ada beberapa lagu-lagunya Darboy Kadung Jeru, Tiba Mburi, Aku Sing Dadi. Wih, Terus Baik-baik Saja, Balungan Kiri itu berdua sih Mas aku sama Sama Daru. si Mas Daru nih ya, Mas Daru itu. Mungkin berdua. Dulu kan kuliahnya di sini dia sekarang Ya, sudah benar. pindah. oh bareng. Adik kelas jauh adik Mas. Serius? Nek senior kan lo. Iya. Ngomongnya awalnya dulu gimana, Mas? Kenapa? Ke Mas Hendranya. Kok bisa, Mas? Ya sama, apakah sama dengan proses yang kayak teman-teman jalani di kalau Syalala gitu? apalagi di seni musik Mas ya, dari junior, senior sampai alumnus sampai yang udah tua itu masih sering kontak-kontak kan sering kita ada acara makrab itu. Iya. Alumnusnya pasti datang pasti kan. Akhirnya kita sama adik kelas jauh yo masih kenal sama alumnus masih kenal yo. Kita sering nongkrong bareng ya masih di situ ya akhirnya akrab kan. Sering enggak pernah yo. Kok kita enggak nganu dar. Ya ditenani yuk misalnya kayak gitu-gitu lah. Wow. Ternyata proses perjalanan beliau ini keren loh. Dan yang paling kita akhirnya gimana Apa? adalah ketika Mas Hendra nyiptain lagu Dalian itu, dia tuh sambil ngambil laundry. Serius? Kalau nggak salah ya nggak sih Mas? Pantas sama tadi ngomong antar jemput laundry Iya, ya. itu relate ya ternyata. Bener. Gitu loh. Mas, gimana tuh? Pasti di awal buat gimmick Mas. Oh, ternyata Tapi Mas nyambung mau bajin dulu. ono skrip ya. Gimana ceritanya? Jadi kalau aku buat lagu tuh memang kebanyakan nemunya di jalan Mas. Nemu Inspirasi ide-ide di jalan. ya. Lagi mau ngopo meh makan gitu di jalan. Terus wah kok nemu ini kok enak ya. Langsung mesti berhenti aku berhenti pinggir jalan terus rekam. Di HP itu banyak rekaman tak cetha. Jalan liyane yang pertama di jalan itu masih ada. Ya weh ben sembarang. Itu masih ada semua.
di rumah waktu agak longgar itu tak lanjut ke wah sing ini enak ternyata gitu gitu akhirnya ya termasuk itu kalian itu pas ambil laundry aku nang sopo sing kuat nantang kahanan wah kok enak iki mandek aku langsung sopo sing kuat nantang tar kami ngene balik di rumah langsung tak lanjut ke itu waktu itu mau perform di Kota Lama jadi ayak sama Dedi ayo mas saya kurang sidik Anu ini antep ya. mantap mas nek dilanjutke sesuk mute wis betul Pasti. ayo wis telat ki ndeni wong sidik mas akhir ketemu cekap semantan matur nuwun yuk mangkat pas ya matur Langsung nuwun udah. iya bener Nek ngono ra barbar. iya tapi viral langsung gila Sempet ini ya sampai 20 juta views ya. per minggu ini ya ini 20 juta 20 juta dari laundry OTW 20 juta. gila musisi Semarang yang punya karya di YouTube nih terutama yang di-upload di-share di YouTube udah ada yang menembus pencapaiannya dari Mas Hendra belum sih? kurang tahu aku malah belum ngecek Tapi setahu kita sih kayaknya belum ya. Kayaknya belum. For the first time Buat adalah musik ya? Mas Hendra. Iki loh, Semarang ini sebenarnya dua musisi akeh. Iya. Kita patahkan wani Cina. Macam dhewe Mas. bisa berkarya sama Cino sering Oh iya. Iya. Sama Cina juga ya. Lu udah apa-apa pendapat pribadi tuh Iya sih. bebas ya kan? Tapi kan kita patahkan sekarang pendapat pribadinya dia. iya Dan terus katanya Darlian itu menjadi ini ya tantangan buat Mas Hendra buat yang di apa BRT itu ya kalau nggak salah. ya jadi Gimana awalnya kan ceritanya? Mas Ade itu kan waktu itu masih menjabat kepala BLU Trans Semarang kan maksudnya dia masih muda sering kumpul-kumpul teman-teman juga terus waktu nongkrong gitu jajal aku yang gawe koridor anyar ki kowe iso rak gawe lagu sing tentang koridor anyar tapi tetap iso diterima masyarakat gitu wah aku rada memikirkan mas koridor apa ya ngono terus Bisa. bis dalan ngene-ngene terus enggak malamnya dia ketemu terus paginya itu aku ambil laundry kok enggak ketawa tiba-tiba sopo sing kuat gitu tadi akhirnya tak rekam piye mas ngono Jos masuk langsung rekam itu produksinya Berapa lama? semingguan kayaknya mas. Seminggu doang? semingguan aku rekam tak rekamnya sendiri toh ding Sendirian gitu? sendirian terus dibantu teman-teman yang ngetek kendang dan lain-lain terus langsung take video langsung Timingnya itu bisa pas banget tuh loh. Iya, emang udah jalannya. Udah jalannya kan. Emang jalan deh. Apalagi si Lord of Broken Heart itu juga lagi hype-nya juga ditambah Bener, lagi Mas Hendra dengan genrenya lagunya yang seperti itu. ngepas banget. Kerasa banget men. Iya, bener Aku banget. adalah salah satu orang yang sering banget dengerin lagumu Mas. Dan pengalaman itu pribadi memang nganu mas ya relate banget. Relate dan loh. banyak itu. banget. Mungkin ada beberapa yang bukan relate dengan pengalaman gitu. Yang relate itu ada nggak sih mas? beberapa sebagian besar nganu mas ya pengalaman pribadi Iya. dan pengalaman teman-teman jadi kadang aku nek udah kehabisan pengalaman gitu toh ada temanku sing ketek rada murung itu mas cerita apa kene Sambatan. menawa dadi lagu kene Malah di oke ya. Malah gue cerita no kene. Aku cek butrek iki gue didik, gue lagu. Lagu Dewi bingung ya. Oh gitu. Nah, karena memang kadang lagu nek terlalu dengan pengalaman kenyataan itu lebih anu mas jadi detailnya kadang aku lebih dapat misalnya aku dewean neng dalan perapatan gitu kan orang ditinggalkan di perempatan jalan jadi itu memang detailnya seperti itu Didonke ini Mas. Iya, Dewean didonke Serius, kancane. detailnya seperti itu jadi ini enggak sing mong aku ditinggal lungo enggak cuma seputaran gitu Tapi lebih detail Lebih detail ya. Lagi ya. enggak itu pengalaman temen Aku mau Dewe. Langsung dibelaknya dalam liyane. Soalnya jinnya di portal. Cek Covid. Tapi tahu benar banget. Asem. Terus ini perasaannya Mas Hendra ketika di cover sama beberapa artis dangdut juga. kalau di cover mereka yang sudah profesional seperti Happy Asmara atau Via Valen Ella itu mereka izin mas karena mereka sudah ada pendapatan di situ toh akhirnya ya kita emang sudah mau hitam di atas putih gitu Hitam di atas putih juga. royalti di depan apa royalti per bulannya gitu kita udah bicarakan tapi beberapa kan ada juga yang langsung gitu biasanya yang lagi dijajal-jajal Oh, iya sih. itu ya saya nggak apa-apa memang itu nggak ada buat dikomersilkan ya monggo. Oh dari Mas Hendra sendiri nggak apa-apa ya misalkan ada teman-teman atau siapapun itu yang emang pengen cover lagunya Mas Hendra gitu kalau selama memang tidak dikomersilkan. komersilkan itu monggo yang penting izin sih. Siap. Kita pinjam sandal aja kadang mas aku silih sandal Ya, gitu. benar. Ini silih sandal ya bro, ya gitu apalagi kok karya Oh iya sih. Kalau kemarin
setelah Dalan Lian ya kan. Terus kita lagi tiba-tiba dihadapkan dengan kenyataan sebuah pandemi Covid. Terus tiba-tiba kepikiran lagu yang lumayan juga banyak orang yang tahu ya kan. Lumayan didengar juga sama seperti Dalan Liannya walaupun belum kesana gitu. Itu dari mana sih Mas? Maksudnya kayak ceritanya kok tiba-tiba apakah emang wah ini kan pas banget nih pandemi Covid gawe lagu ah. Waktu itu Maret Mas ya. Maret awal-awal itu kan jadwal semuanya langsung di cancel semua. Sampai banget ya. Waktu itu sampai 14 hari kan katanya kan. Iya, 14 hari awalnya. keluar itu. Terus akhirnya sampai sekarang yang kita belum tahu sampai kapan lagi ini job-job akan kembali pulih kan kita nggak tahu. Lah itu selama 14 hari itu aku memang benar-benar di rumah Mas. Bahkan mungkin kita sampai sebulanan aku di rumah. Keluar cuma makan, keluar cuma gitu tok di rumah gitu di rumah. Wah ngopo ya. Akhirnya lihat story WA teman-teman kok ada yang KUA neng KUA malah diundur gini-gini. Banyak itu. Salah satunya yang jadi di video klip Dino Lian itu, Mas Dimas namanya. Oh Mas Dimas. Mas Dimas. Itu kan memang dia mau nikah terus diundur gara-gara Covid ini. Terus kan teman-teman kan itu gangguan di portal Mas. Iya. Teman-teman kan nggak bisa untuk ngisi kendang dan Masuk, lain-lain nggak boleh, susah kan. iya. Akhirnya wis akustik wae lah tak garapi dhewe semua. Gitu terus bikin video klipnya juga di sekitaran situ yang deket-deket. Sama si temennya juga ya, si Mas Dimas itu ya. Sama Mas Dimas juga Dimas itu. video klipnya itu. Iya, itu memang Oh itu Mas Dimasnya? Iya, yang Oh alah. dia juga memang mengalami Iya, tersebut. jadi biar lebih menjiwai. Iya. Wah, kuwi loro banget dari Orang Mas Dimas. di bulan baleni ki lho. Wes loro digawe ke sisa. Aduh makin. Tapi itu bisa kayak Gerus, oh. buat Mas Dimas itu membuat iki lho ceritaku sak boy digawe karo Mas Hendra. Dan akhirnya kemarin dia sudah menikah bulan Alhamdulillah. Selamat buat Mas Selamat Dimas. Mas Dimas ya. Sakinah mawadah warahmah. Amin. Amin, amin. Senajan ramewah, sing penting sakinah wadah. Masuk. Masuk keren. Ngeri iki anyar meneh. Anyar meneh. Lah opo ya kan? Terus tuh Gitu. katanya sempat berhenti musikan juga, Mas. Terus Sempat bisnis ngalami fase. sablon juga itu. Iya, sobat seperti itu. Itu sebelum ini atau sesudah? Sebelum, Mas, Sebelum jauh sebelum. banget berarti ya. Di tahun-tahun 2011-an itu Mas. 2011. Ya itu karena sempat mencoba bikin karya. Sempat juga masuk di wedding di reguler di kafe-kafe gitu. Ya reguler kafe wedding itu aslinya sudah cukup sih Mas Ya, untuk tapi aku kayak merasa aku ki bercita-cita jadi musisi. Tapi kok aku kayak di sini aku kayak nggak merasakan nganu ya gitu. Aku kita pengen sih gawe-gawe ya, pengen sih berkarya sendiri gitu loh. Nah, kalau boleh cerita aku sempet yang kiai Mas. Serius? Dari Jalur rupiah. takon Mas. Apa bib kula niki pripun? Kula niku apa kerjanya menghibur orang, tapi saya kayak merasa kayak enggak nganu sih gini-gini. Nggak nyaman gitu ya. Gitu kok kurang anu ya. Wis umurmu piro waktu itu masih mungkin apa likuran Mas umur 20 berapa gitu. Iya, iya. Terus wis pokoknya mbok jalani sik ngene. Akhirnya aku tak pikir-pikir jajal lah mencoba hal lain lah mumpung masih umur-umur gitu. Aku sempat nyablon dodol boneka. Sempat gitu-gitu. Terus wis tak jalani Mas, aku nyablon dari nol, lihat YouTube, tak gesuti dhewe, desain latihan korel itu sendiri. Setahun berikutnya lagi weruh wong nyablon. Jajal tak delok wong kaya nyablon iki piye ta Iya, sih? bener. Selama iki aku mau ning YouTube tok. Bener. Sampai itu dik nyablon sambil aku bikin-bikin. Oh, sambil sambil aku tak sambil. Tetep ya. Soalnya nek misal kayak ngafe, wedding itu kadang waktunya habis Mas. Ya. Walaupun itu mungkin cuma beberapa waktu ya, misal aku reguler di kafe waktu itu Kamis, Jumat, Sabtu. Terus mungkin minggunya nanti ada wedding. Tapi di hari-hari lainnya tuh akhirnya yang mikir kayak materi lagu besok tambah materi lagu besok tambah lagi akhirnya Buat kene. belajar gitu, ha. Tapi nek nyablon gini kan otot Mas. Iya sih. Nyet otakku kan Iya. fresh kan. Iya. Nah, jadi pas lagi rotok santai mbek ngopi ngene iki mbek gupak tinta Tinta-tinta, kabeh bener-bener. mbek gejreng-gejreng gak apa ya ceng-ceng gitu. Akhirnya tak kumpul-kumpulke terus akhirnya kepikiran bikin salah itu. Oh, saya production itu ya. Berawal dari nyablon. Nyablon, Mas Hendra ini juga mengagumi sosok Rhoma Irama juga ya. Dan Almarhum. Om Didi Kempot juga. Iya, dari Pernah main bareng juga ya waktu itu ya? kalau Pak Didi Kempot Pak Didi, beberapa iya. kali dulu malah saya waktu masih di salah satu campur sari Bang di Jawa Tengah. Ya. Nah, itu ada campur sarinya. Ya. Saya kan jadi pengiringnya. Ah. Dulu pemain cak, terus jadi pemain gitarnya di sana itu juga beberapa kali ngiringi bintang tamunya kan Didi Kempot Ya. waktu itu Didi Kempot itu juga sering ngiringi. Terus kemarin waktu beliau mulai naik lagi juga beberapa kali sepanggung saya pembuka, beliau yang Sepaket langsung ya. Mantap. nutupnya. Rasanya gimana Mas? Manggung di Om Didi Kempot itu? Kalau ketemu itu kayak deg-degan kok Mas. Deg-degan. Ya kayak ketemu idola itu
dikelilingi orang banyak aku kayak meh lho betul ora salah. Aku tuh cukup mengagumi dari jauh. Kadang tuh aku tak pikir ngono. Wes lah aku cukup mengidolakan. Dari kecil aku soundtrackku setiap harinya itu lagune Beliau terus. beliau sampai nek di Semarang gitu ngrungokke lagu kok elek nang omah jaman cilik ngene ya, ning sawah ngene. Iya. gitu. Sosok beliau di mata seorang Mas Hendra Kubara seperti apa? Ya, Ketika sangat- ketemu langsung gitu ngobrol. Sangat menginspirasi beliau itu orangnya nganu ramah, enggak sing apa aku ngene harus Songong ngono ya. Padahal Tapi beliau senior, kan, orang ngono ya. waktunya kan mungkin udah kesana kesini kan mungkin waktunya kan untuk istirahat dan lain-lain. Benar, Tapi benar. aku lihat ketemu siapa gitu ya dijak ngobrol ya beliau masih sing masih sing gitu enak santai. Gitu enak loh santai. Beliau memang sosoknya humble banget ya. Humble banget. Karismatik pula ya. Tadi ya. Sempat terpukul ya ketika dapat kabar Kaget waktu puasa tuh. Puasa. Iya. Dikabari itu masku. Dan tangi. Apa? Didi Kempot meninggal wah. Kaget aku mas. Langsung kak berambang kan nonton. Iya sih. Wah zaman cilik iki lagu-lagune tak nganu gitu ya sempet sedih, maksudnya sedih banget lah. Gitu. Aku merinding banget di sana. Ketika ngomongin Ade Didi dan Mas Hendra yang sangat dekat ya, mungkin cukup dekat juga. Wah, kerasa banget kehilangannya kayak lo. Banyak orang sih yang Banyak orang kehilangan yang sosok kehilangan sosok beliau itu. Gila. Kenapa Mas Hendra tuh selalu pakai topi? Tadi udah tak jawab kan mas. Oh, tadi. Nek iki dibuka, Ah. rambutnya katut mas. Rambutnya katut. Bertopi berarti kudu ono bikin. Nggak pengen nyoba model topi lain gitu mas? Topi lain atau mungkin tanpa topi. Gitu. Atau mungkin capeng namanya. Capek, gunung, gitu. Lagu ya. Bucket hat gitu atau apa gitu mas? Enggak sih lebih ke Polo Lebih pakai nyaman ya. Wayahe. Ya. Wayahe. Oh iya, ini aku mau promo. Oh iya. Oh iya, boleh, boleh. Set album Maya lo ya. Oh, Yang jangan belum. lupa. Oh iya. Belum tahu silahkan dicek di gspl.id. Nah, di situ ada backset, ada tas, ada t-shirt, ada topi. Komplit ya. Album Maya 9 Merchandise. lagu. Mantap. Musik Jawa. Berapa mas? 300.000. Cuma 300.000 doang. Kalian sudah bisa mengapresiasi musisi lokal. Weh. Tuh dengerin kayak gitu tuh. Nanti di mana nanti ada tulisannya di sini loh. Ada nanti dikasih band editornya mumet. Bisa dilihat di sini. Oh, tetap garasi aduh. Terus karirnya Mas Hendra ini kan pasti lika-likunya akeh banget gitu ya. Coba sedikit we ceritake sithik we Mas. Aja akeh karena tadi udah cukup banyak banget diulas kan. Yang paling enak banget wis dalam menitih karir sampai sekarang. Yang paling enak mungkin omongan tonggo mas ya. Sampai saiki Tetap kan, ya. omongan tonggo itu kan omongannya wong itu kan kadang nggak bisa kita nggak bisa mengontrol kan. Mereka Iya sih. ngomong ya sak geleme dhewe. Kita pun ya bergerak ya sak geleme dhewe. Nah ini mungkin nggak sinkron ya itu hak masing-masing kan. Gitu. Ya pas mungkin yang waktu belum lagu-lagu belum banyak dikenal itu, kowe nggak sampai kapan ngene kanca-kanca mungkin wis do nikah, wis duwe anak, wis gitu. Ini si pojok. Woi, barang. Si pojok iki lho. Iya. Bek meliri. Lirik. Tersebut. Bek batin no. Kapan ya? Aku ke-trigger. Pengen Tak masukin buat motivasi aja malah yang semakin orang aku kudu membuktikan malah dengan ini malah kudu harus lebih semangat berkarya lagi malah aku gitu. Ya, Ya terus? sempat juga kepikiran sing apa aku balik omah wae ya. Balik Tetep omah. deh. Waktu aku pas sama Darboy bikin awal Darboy itu. Dari kini lagune kok ora iso diterima wah aku meh balik wae yo. Ngono. Aku sempat ngomong gitu. pesimis banget ya. Sama Dari sempat Udah ngomong sampai pasrah gitu ya mas ya. Akhirnya dilala kok dijawab. Akhirnya lagu Darboy waktu itu. Gila, dikenal. balungan kirinya viral juga bos. Ya, Mas Darboy. Mas Daru ya. Mantap ya. Terus selain apa namanya jadi musisi nih, kan Mas Hendra juga punya keahlian lain bos. Sablon mas. Benar. Ini sampingan. Kalau disuruh milih mas, lebih nyaman sebagai apa? Produser, gitaris, penyanyi solo, Penyanyi solo juga. sablonis. Sablonis. Lebih cocok atau lebih nyaman sebagai apa? Ya nih, Mas? karena backgroundku bukan orang depan mas ya. Dari dulu emang aku juga nyanyi baru yang Danalian itu kemarin juga waktu Danalian sing akhirnya dulu gitu juga aku sempat kaget maksudnya wah ini harus manggung ke sana manggung ke sini gitu sempat kaget juga nek kan milih asli loh milih sing di belakang layar mas Tetap di belakang layar. Produser ya. aslinya nek suruh milih loh ya Ya.